Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ES3A dengan anggota kelompok 1 Karunia Kinanti, 2 Hima Zumratul Masruhi, 3 Oldina Ismia Resti, dan yang keempat Siti Nur Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai suku bunga. Pengertian tingkat bunga menurut klasik dan Keynes. 1. Teori klasik. Teori klasik mengartikan tabungan dan investasi sebagai fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi juga keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengeluarkan konsumsi guna untuk menambah tabungan. Di lain pihak, dengan tingginya tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi akan makin kecil. Yang kedua adalah teori Keynes. Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity preference. Keynes mengatakan bahwa tingkat suku bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian suku bunga nominal dan suku bunga real. Menurut Gregory Mankiw, tingkat suku bunga dapat dibedakan secara makro, yakni satu suku bunga nominal atau nominal interest rate, dan yang kedua adalah suku bunga real atau real interest rate. Nah, untuk tingkat suku bunga nominal ini adalah tingkat bunga yang dapat diambil di pasar, yakni tingkat bunga yang dibayar oleh bank dengan tidak memperhitungkan inflasi. Sedangkan tingkat suku bunga real adalah konsep yang mengukur tingkat suku bunga dengan mengukur tingkat pengembalian yang telah dikurangi inflasi, yang menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat yang di dalamnya sudah memperhitungkan inflasi. Menghitung suku bunga nominal dan real. Tingkat suku bunga nominal atau tingkat bunga nominal mengacu pada suku bunga sebelum disesuaikan dengan inflasi. Suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah ekspektasi tingkat inflasi. Kita dapat merumuskannya sebagai berikut. Suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah tingkat inflasi, atau R sama dengan A ditambah I. Karena terkikis oleh inflasi, pemberi pinjaman dan investor biasanya fokus pada suku bunga real karena memberikan gambaran aktual tentang pengembalian real yang mereka dapatkan. Misalnya saja, bank komersial membebankan tingkat bunga nominal pada pinjaman 2 tahun sebesar 5%. Setelah menilai profil kredit peminjam dan faktor inflasi, tingkat inflasi selama periode ini diperkirakan 2%. Tingkat bunga real bank sebenarnya adalah 3%. Jika realisasi inflasi berada pada 7%, maka pengembalian realnya akan terkikis 2%. Tingkat suku bunga real. Suku bunga real adalah suku bunga setelah dikurangi dengan inflasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi ekspektasi inflasi. Suku bunga real sangat penting dipertimbangkan bagi orang yang menabung uang di bank. Misalnya, dengan tingkat suku bunga 5% dan inflasi tahun tersebut ternyata sebesar 4%, maka suku bunga real yang ia peroleh hanyalah sebesar 1%. Jenis pembebanan suku bunga kredit. Metode atau jenis pembebanan bunga kredit antara lain 1. Sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif. Kedua adalah flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif. Dan yang ketiga adalah floating rate. Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. Suku bunga bank dapat diartikan sebagai balasan jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional
kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam kegiatan perbankan terdapat dua macam jenis bunga perbankan, yaitu satu, bunga simpanan. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga atau balas jasa yang harus dibayar oleh nasabah peminjam. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. 1. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Yang kedua adalah persaingan. Dalam pelaksanaan perbankan, selain memperhatikan faktor promosi, juga harus memperhatikan bank pesaingnya. Sehingga ketika menetapkan suku bunga, jika bank pesaing menetapkan bunga 1%, maka jika tidak mendapatkan dana dengan cepat, maka sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas pesaing. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Maksudnya adalah baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, pihak perbankan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah target laba yang diinginkan bank. Target laba dari bank adalah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan bunga simpanan yang ditekan sekecil mungkin. Demikian pula sebaliknya, sesuai dengan target laba yang diinginkan. Yang kelima adalah jangka waktu. Jangka waktu pinjaman atau kredit maupun simpanan sangat menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif akan lebih rendah. 6. Jangka waktu pengambilan simpanan. Apabila dana simpanan dapat diambil setiap saat oleh nasabah, contohnya giro dan tabungan, maka bunganya akan relatif lebih rendah dibanding dengan dana simpanan yang jangka waktu pengambilannya tidak dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Contohnya adalah deposito. Ketujuh adalah kualitas jaminan kredit. Semakin liquid jaminan pinjaman yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan kepada nasabah, demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasannya, perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan. Apabila kredit yang diberikan bermasalah, debitur one prestasi. 8. Reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. 9. Produk yang kompetitif. Adapun maksudnya adalah produk yang dibiayai dengan kredit tersebut sangat dibutuhkan konsumen di pasaran. Produk yang kompetitif dari perusahaan yang meminjam kredit sangat menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. 10. Hubungan baik. Biasanya, bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama atau prima dan nasabah biasa. Penggolongan ini biasanya didasarkan kepada lamanya debitur menjadi nasabah bank tersebut, besarnya jumlah kredit yang dinikmati debitur, ketertiban angsuran atau pelunasan pinjaman sebelumnya, keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Yang ke-11 adalah jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, ada pihak ketiga yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya, jika pihak yang memberikan jaminan cukup bonafit, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda, yaitu suku bunga relatif rendah. Demikian pula sebaliknya, jika peminjam pihak ketiga kurang bonafit atau kurang dapat dipercaya, maka suku bunga relatif lebih tinggi atau mungkin pengajuan kreditnya ditolak oleh bank. Komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit.
Komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit diantaranya adalah 1. Total biaya dana. Total biaya dana adalah merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Yang kedua adalah biaya operasional. Biaya operasional ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melakukan operasionalnya. Biaya ini antara lain terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga adalah cadangan resiko kredit macet. Cadangan resiko kredit macet adalah merupakan cadangan yang dipersiapkan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan karena atas setiap kredit yang direalisir pasti mengandung suatu resiko tidak dibayar. Resiko ini timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang selanjutnya adalah laba yang diharapkan perbankan. Dalam melakukan setiap transaksi, pihak perbankan selalu ingin memperoleh atau mendapat laba yang maksimal. Penetapan laba yang diinginkan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya suku bunga kredit. Yang terakhir adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada pihak perbankan yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Demikian untuk pemaparan materi kami mengenai tingkat suku bunga. Apabila dalam penyampaian materi kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.